Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur atas limpahan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat yang sering kita abaikan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut dapat berlipat ganda kepada kita semua jika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya iringan selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat dan nantinya kita akan mendapatkan syafaat darinya. Selanjutnya selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian dan khususnya pada diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan cara yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu bijak dalam menyikapi bencana alam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita Indonesia dikenal dengan sebagai kawasan dengan rawan bencana alam. Penyebabnya bermacam-macam. Secara geografis, Indonesia berada di atas sabuk seismik, tempat bertemunya banyak lempeng tektonik yang membentuk 75% gunung berapi di dunia, sehingga wilayah Indonesia sangatlah rentan terjadi bencana gunung berapi, gempa bumi dan bencana alam lainnya akibat aktivitas vulkanik. Curah hujan yang tinggi menambah rentetan penyebab bencana yang terjadi di tanah air seperti banjir bandang dan longsor. Sementara itu banyaknya warga masyarakat yang abai terhadap kelestarian lingkungan semakin memicu ketidakseimbangan lingkungan. Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging seperti buang sampah sembarangan, penebangan liar, mengubah hutan, mengubah sawah menjadi pemukiman tanpa memperhatikan aturan yang seharusnya juga menjadi salah satu penyebab bencana alam tersebut. Sehingga hampir setiap saat kita saksikan berita tentang terjadinya musibah akibat bencana alam terjadi di berbagai pelosok negeri kita. Akibatnya banyak sekali korban-korban yang berjatuhan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. 3 pekan telah berlalu, bahkan hingga saat ini berita di media sosial akibat banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh, dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit, bahkan hingga saat ini mencapai total 1.135 jiwa yang meninggal dunia. 168 masih dalam pencarian, 489.864 masih dalam pengungsian, baik itu pengungsian sementara maupun pengungsian tetap yang disiapkan oleh pemerintah. Banjir bandang ini mengakibatkan banyak kehilangan, baik kehilangan tempat tinggal sehingga terpaksa tinggal di para pengungsian. Duka pun melanda dan mengundang empati seluruh penjuru negeri. Ungkapan kepedulian berupa bantuan apapun wujudnya sehingga dihimpun untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut. Setiap bencana alam pasti menorehkan luka dan pasti menyiksakan duka.
Namun sejatinya semua itu merupakan bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sabar. Karena seburuk apapun bencana yang menimpa, pasti ada pesan dan hikmah yang bisa kita petik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal ambusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, ada beberapa cara bijak dalam menyikapi bencana alam yang kita pandang sebagai musibah. Di antaranya, yang pertama, bencana alam menyadarkan kepada kita semua bahwa manusia itu sangatlah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Agung. Jika kita ingat dahsyatnya erupsi gunung, gempa bumi yang mengguncang dunia, banjir dan tanah longsor yang tak kunjung reda, serta bencana yang memporak-porandakan semua yang ada, kita akan sadar betapa besarnya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita hanyalah makhluk kecil yang tidak berdaya, sehingga tidak seharusnya kita menyombongkan diri di depan sesama manusia, apalagi angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bencana alam menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istirja hendaknya tidak sebatas penghias lisan, namun merupakan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam akan jati diri kita yang sebenarnya. Inilah ciri dari orang-orang yang sabar ketika musibah menimpa dan akan memperoleh kabar gembira dari Sang Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami akan kembali. Kisah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, bencana alam membawa kita kepada kesadaran bahwa segala sesuatu adalah bagian dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima ketentuan Allah yang buruk sekalipun dengan segala keikhlasan hati, tanpa mengesampingkan ikhtiar, akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bertawakal kepadanya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablin raha inna zalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kisah Al-Hadid. Kemudian yang keempat, menjadikan bencana alam sebagai bagian dari kafarat atau penembus dosa. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, sanak saudara dan segala hal yang dicintai akibat bencana alam bisa menjadikan seorang larut dalam kesedihan, bisa menjadikan seorang larut dalam sedih yang berkepanjangan. Akan tetapi jika kondisi ini diposisikan sebagai penebus dari segala dosa, dari segala kesalahan yang telah dilakukannya selama ini, justru akan membawa dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengampun akan memaafkan dosa dan kesalahannya. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu tersebut. Kisah Asyura. Kemudian yang kelima, yaitu menerima musibah bencana alam sebagai sarana untuk evaluasi diri atau bermuhasabah terhadap yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah merupakan ujian? Apakah tersebut merupakan teguran atau bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala? Sikap ini akan memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena kalau kita mau menyadari sesungguhnya musibah yang menimpa kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri.
Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dan apa saja bencana yang akan menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kisah surat An-Nisa. Kemudian yang terakhir, menyikapi bencana alam sebagai wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bencana alam tidak terbatas kepada mereka yang ingkar? Mereka yang taat kepadanya sekalipun juga turut akan tertimpa bencana tersebut. Dari sini tampak bahwasanya tidak semua musibah adalah keburukan. Bencana bukanlah akhir dari segalanya. Ini merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Apakah semakin mendekat atau justru meragukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, mereka yang meninggal dunia diberikan predikat husnul khotimah. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengungkap hikmah di balik musibah ini. Demikian pula masyarakat yang tidak tertimpa musibah, terketuk hatinya untuk segera berempati dengan membantu meringankan beban-beban saudara-saudara kita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alna wa iyyakum mimman yastaminu naqaula fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Wala udwa illa ala zaliman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.